Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anwar MPA, Prodi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, NUPTK 1847770671131130382. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT unsur pengajaran untuk memenuhi instrumen penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Saya akan menguraikan mata kuliah implementasi kebijakan pendidikan yang sudah saya ampu sejak tahun 2023 dan telah terekam di dalam sistem sebagai kinerja komponen pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi kebijakan pendidikan dengan 2 SKS atau 100 menit untuk mahasiswa semester 4. Tujuan mata kuliah yakni menyajikan materi implementasi kebijakan publik secara umum dan implementasi kebijakan pendidikan secara khusus yang bermanfaat bagi mahasiswa sebagai landasan untuk menganalisis kegagalan dan keberhasilan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia dengan cara mengkaji teori, model, dan pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di dalam kelas dengan pendekatan konstruktivisme yang berfokus pada pengalaman belajar mahasiswa secara interaktif untuk membangun pengetahuan. Kuliah dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang telah diintegrasikan sesuai dengan CPL atau capaian lulusan prodi dan ditajamkan melalui capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut CPMK. Pembelajaran ini telah diintegrasikan dengan platform digital seperti Google Classroom untuk memudahkan akses materi dan pengumpulan tugas serta presensi online untuk efektivitas. Mata kuliah implementasi kebijakan pendidikan didesain menggunakan pendekatan student center learning berbasis outcome based education atau OBE sehingga mahasiswa mampu memahami teori dan mengasah keterampilan secara optimal. Metode perkuliahan mencakup ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, project based learning, dan team based project. Konkretnya, dalam project based learning misalnya, mahasiswa akan kami minta untuk membuat studi riset lapangan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia dengan melalui berbagai model-model yang telah diajarkan. Kemudian mahasiswa diminta untuk membuat analisis implementasinya dalam bentuk kertas kerja yang divisualisasikan dan juga nanti akan teman-teman mahasiswa membuat suatu desain infografisnya. Melalui cara-cara ini, mahasiswa tidak hanya memahami secara konsep, tetapi juga diasah untuk terampil dalam menerapkan praktik nyata di lapangan. Pada proses pembelajaran, mahasiswa juga diminta untuk mempresentasikan output team-based project misalnya, sehingga sepengetahuan dapat dibangun secara konstruktif berdasarkan pengalaman dan tercipta pembelajaran yang interaktif di dalam prosesnya. Adapun CPL Prodi Kebijakan Pendidikan yang diwujudkan dalam mata kuliah ini dalam mata kuliah implementasi kebijakan pendidikan yaitu 1. Memahami dan menganalisis berbagai macam teori, proses, dan evaluasi kebijakan pendidikan di sekolah, masyarakat, dan keluarga, teori-teori serta proses kebijakan pendidikan. 2. Mampu memahami dan menginterpretasi fondasi pendidikan, teori dan konsep-konsep pendidikan berdasarkan tata nilai kemanusiaan, keragaman budaya Indonesia yang unggul, kreatif, dan inovatif. 3. Menguasai berbagai praktik pendidikan dan sebagai bahan dalam menganalisis kebijakan pendidikan dengan penuh tanggung jawab, sikap kritis, dan juga kreatif. 4. Menguasai berbagai praktik pendidikan dan sebagai bahan dalam menganalisis kebijakan pendidikan dengan penuh tanggung jawab, sikap kritis, dan kreatif. Yang kelima, menguasai berbagai jenis metode penelitian,
sehingga mampu menelaah kebutuhan dalam merencanakan desain kebijakan, menyediakan informasi dan data untuk pengambilan keputusan dengan menjaga etika akademik di lembaga pendidikan. Yang keenam, mampu mengevaluasi kebijakan pendidikan secara cermat untuk menyediakan informasi yang akurat sebagai upaya mencari solusi dan advokasi kebijakan di suatu lembaga pendidikan dengan nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kejujuran. Kemudian adapun CPL-CPL yang sudah disampaikan tersebut kemudian diaktualisasikan dalam bentuk CPMK, yakni sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep implementasi kebijakan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global yang meliputi teori, pendekatan, dan prosedur implementasi kebijakan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi kebijakan pendidikan di level daerah, nasional, global, dan satuan pendidikan berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, serta menyusun hasil kajiannya dalam bentuk laporan. 3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori, pendekatan, dan prosedur dalam implementasi kebijakan pendidikan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori, pendekatan, dan prosedur dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang keempat, mahasiswa dapat mendesain analisis implementasi kebijakan pendidikan baik di tingkat daerah, nasional, dan juga di tingkat global. Yang kelima, mahasiswa dapat menganalisis keberhasilan dan tantangan implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah, nasional, dan juga global. Yang keenam, mampu melakukan evaluasi kebijakan pendidikan secara kritis dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hasil analisis. Untuk mencapai CPMK tersebut, maka disusun materi pembelajarannya yakni sebagai berikut. 1. Materi pembelajarannya yakni siklus dan proses kebijakan pendidikan. Yang kedua, studi implementasi kebijakan pendidikan. Yang ketiga, implementasi sebagai bagian dari proses kebijakan, definisi implementasi kebijakan. Yang keempat, studi pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Yang kelima, proses implementasi kebijakan pendidikan. Yang keenam, model-model implementasi kebijakan pendidikan. Yang ketujuh, organisasi dan implementasi kebijakan pendidikan. Yang kedelapan, street level birokrasi atau SLB dan diskresi dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang kesembilan, studi kasus implementasi kebijakan pendidikan. Yang ke-10, project based learning dan praktik analisis implementasi kebijakan pendidikan. Selanjutnya, kriteria dalam penilaian yang didasarkan pada rencana pembelajaran berbasis OBE yang telah disinkronkan dengan kebijakan di perguruan tinggi di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu hasil dari project based learning sejumlah 50% project based learning, UAS 18%, UTS 15%, tugas 7%, kuis 5%, kehadiran 5%, dan dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Untuk skor 81 sampai dengan 100 masuk klaster A. Kemudian skor 66 sampai 80 masuk klaster B. Kemudian skor 56 sampai 60 masuk dalam klaster C. Skor 41 sampai 55 masuk klaster D. Skor 0 sampai 40 masuk klaster ke E. Dan juga perlu diketahui yang mana dalam setiap klaster memiliki variasi agar lebih presisi, sehingga dalam penilaian ini bisa lebih transparan, adil, dan juga akuntabel. Kemudian di dalam klaster A itu juga ada A-, ada B+, ada B-, dan juga ada C+, dan juga ada E. Kemudian dalam mengajarkan materi pembelajaran berbasis referensi dengan sumber-sumber yang kredibel guna mendukung memperkuat teoritik dan praktik seperti sumber buku,
artikel jurnal ilmiah, hasil tim riset, dan lain sebagaimana yang mendukung. Sumber referensi yakni Anwar, posisi guru sebagai street level birokrat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian ada Putri dan Anwar berjudul implementasi program kebijakan sekolah ramah anak dalam pemenuhan hak anak studi case di SMP. Kemudian ada Subarsono tahun 2012 analisis kebijakan publik, konsep, teori, dan aplikasi. Ada Artilaar dan Rian Nugroho 2009 kebijakan pendidikan pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Rohman A 2012 kebijakan pendidikan analisis dinamika formulasi dan implementasi. Hill dan Hoop tahun 2022 implementing public policy and introduction to the study of rational governance, Sagi Publication. Kemudian ada Mas Manian Sabatir tahun 83 implementation and public policy. Ada Presman Wildavsky tahun 84 ada implementation how great expectation in Washington Addis in Oxford University. Kemudian ada Grindel politic and policy implementation in the third world. Kemudian ada Lipsky tahun 2010 ada street level birokrasi dilemma of the individual public service. Kemudian ada Vinay and Pond Education Policy Implementation, a Literature Review and Proposed Framework OECD Education Working Paper. Kemudian ada Fulan, The New Meaning of Education Change, edisi kelima Teacher College Press. Selanjutnya saya akan sajikan video pembelajaran tatap muka di dalam kelas dalam mata kuliah implementasi kebijakan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya untuk teman-teman semua? Apakah semuanya dalam keadaan sehat ya, teman-teman ya? Alhamdulillah sehat. Baik, teman-teman, sebelumnya pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai tentang street level birokrasi dan juga diskresi. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-8 dalam mata kuliah implementasi kebijakan pendidikan. Tentu sebelum itu mungkin saya akan sedikit menyampaikan refleksi apa yang sudah kita diskusikan mengenai tentang pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan mengenai tentang bagaimana faktor keberhasilan dan juga faktor kegagalan dari suatu implementasi kebijakan. Terkadang faktor implementasi kebijakan itu bukan hanya sekedar bagaimana perumusan, bagaimana perencanaan, tetapi juga adalah salah satu faktor lain adalah aktornya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga sebetulnya siapa sih atau bagaimana sih sosok dari aktor dari implementasi kebijakan. Nah, di sini teman-teman, saya akan menyampaikan target di dalam mata kuliah pada hari ini. Harapannya teman-teman di sini berharap bahwa untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang definisi dari street level birokrasi itu seperti apa, dan saya berharap teman-teman mampu nanti bisa menjelaskan apa sih konseptual dari street level birokrasi. Kemudian juga teman-teman saya minta nanti juga bisa mengidentifikasi guru sebagai street level birokrasi. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman juga berharap teman-teman juga bisa menjelaskan konsep ya, alasan, tujuan, dan juga batas-batas diskresi itu seperti apa. Dan juga saya berharap juga teman-teman bisa membedakan diskresi yang profesional dan juga mana diskresi yang bersifat penyimpangan itu seperti apa. Dan juga yang terakhir saya akan berharap teman-teman bisa memberikan argumentasi ya berbasis analisis kasus dari pendidikan. Nah, di sini sebelum masuk ke suatu teori, mungkin saya akan memantik teman-teman semua dalam suatu case atau suatu pertanyaan bahwa ada suatu kejadian begini teman-teman. Kurikulum Merdeka diimplementasikan di seluruh Indonesia. Dan itu serentak semua. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa praktik pembelajaran di setiap guru itu berbeda? Ada apa? Ini menjadi suatu pertanyaan besar. Kira-kira mungkin bagaimana Mas Erik bisa disampaikan kenapa sih bisa berbeda? Silahkan Mas Erik.
Oh ya, terima kasih Pak. Kalau menurut pendapat saya, kenapa kurikulumnya sama tapi praktiknya yang berbeda? Hal ini merupakan fakta di lapangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya itu mungkin di sini saya akan menyebutkan faktor sarana dan prasarana. Di Indonesia ini kan luas, terus daerahnya juga berbeda dan otomatis juga sarana prasarananya itu kan belum merata, Pak. Di sini guru juga harus menyesuaikan sarana dan prasarana apa yang ada di sekolah tersebut. Karena kalau guru saja belum profesional atau SDM-nya kurang, pedagoginya kurang, itu juga akan berpengaruh ke implementasi kurikulum dan akan berdampak pada hasil pada siswa itu juga, Pak. Oke, terima kasih Mas Erik. Oke, saya akan sedikit meng-highlight apa yang disampaikan oleh Mas Erik, bahwa pertanyaan yang pertama bahwa mengapa praktik pembelajaran itu bisa berbeda. Bahwasanya tadi Mas Erik menyampaikan bahwa ada indikator atau faktornya adalah mengenai sumber daya manusia yang kemudian disebut dengan guru, dan juga sarana prasarana yang memang berbeda di antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Mungkin kita berada di Yogyakarta ya teman-teman ya. Anggap aja di Sleman, kemudian kita compare ke Gunung Kidul deh. Kemudian kita compare ke Bantul, kita compare ke Kulon Progo, kita compare di kota Yogyakarta. Apakah itu sama? Padahal satu provinsi saja itu berbeda. Tidak hanya itu, mungkin dalam skala kecil deh. Mungkin kita berada di UNY ya, di Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin kita bandingkan di universitas yang ada di tetangga-tetangga kita. Itu berbeda lagi. Atau sekolah-sekolah yang kecil-kecil pun juga akan berbeda. Ini salah satu case tentang sarana prasarana dan juga kompetensi dari seorang guru. Mungkin saya ingin mendapat satu point of view lagi, satu mahasiswa mungkin silahkan. Pak. Ya. Menurut saya Pak, berhubungan juga dengan seperti yang dikatakan Mas Erik tadi mengenai tentang prasarana yang berbeda gitu ya setiap daerah. Ini juga terkait sosial budaya masyarakat. Itu kan sosial budaya masyarakat juga berbeda ya Pak, masing-masing. Ada misalnya sekolah di pedesaan dan di perkotaan itu pasti sosial budayanya juga berbeda, sehingga memunculkan praktik pendidikannya juga yang berbeda dari guru tersebut. Oke, terima kasih Mbak Mariam ya yang sudah menyampaikan tadi. Mas Erik menyampaikan tentang SDM dan juga sarana prasarana. Kemudian tadi Mbak Mariam juga menyampaikan mengenai tentang sosial budaya, latar belakang kondisi dari suatu daerah. Di situ meliputi dari kondisi misal di wilayah tadi saya sampaikan, wilayah kota Yogyakarta dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, atau misal kita berada di kawasan Kulon Progo gitu ya, atau di kawasan Gunung Kidul yang mungkin kondisi sosial budaya yang berbeda. Oke, saya akan langsung masuk. Tadi juga bisa disampaikan bahwa highlight utama dari ini sebagai pengantar masuk ke dalam materi hari ini, yakni bahwa perbedaan kondisi di lapangan ini bisa menunjukkan realitas fundamental atau aktor pelaksana tingkat paling bawah yang kemudian disebut dengan street level birokrat. Ini bukan hanya menjalankan aturan secara buta. Tadi bahasanya kalau secara sederhana saklek gitu ya. Jadi secara sederhana, teman-teman mungkin saya akan sampaikan di sini bahwa siapa sih street level birokrasi itu? Street level birokrasi ini bisa dikatakan sebagai aparat birokrasi yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik dan memiliki akses langsung dengan masyarakat luas. Jadi di sini sebagai katakanlah bahwa kebijakan itu dia bersifat dari atas ke bawah, top down biasanya ya. Dan juga di sini realitas SLB itu bahwa mereka ini secara tidak sadar menjalankan kebijakan, tetapi mereka secara aktif menyesuaikan atau melihat situasi yang konkret yang ada di lapangan itu seperti apa. SLB ini kalau menurut Lipski itu adalah tokoh yang utama. Dia menjelaskan bahwa sosok yang langsung berada di aparat pemerintahan yang dia bersentuhan langsung, berinteraksi langsung dengan masyarakat atau penerima layanan. Kemudian yang kedua adalah independensi, memiliki ruang otonomi dan mengambil keputusan kerja di lapangan. Kemudian yang nomor tiga adalah memiliki dampak yang luas. Keputusannya yang diambil memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Ini yang kemudian disebut dengan status SLB. Kemudian di sini dalam konteks kebijakan pendidikan, saya menyebutnya bahwa guru ini berada di dalam garis terdepan dalam birokrasi pendidikan.
Lipsky di tahun 2010 menyampaikan bahwa aktor sentral dalam SLB di sistem pendidikan ini adalah guru dan dosen. Saya yakin yang membuat kebijakan itu di jajaran Kementerian Pendidikan, misal gitu ya. Yang menjalankan siapa? Ya guru berada di dalam kelas-kelas itu tersendiri. Ini adalah sebagai garda terdepan yang mungkin teman-teman bisa menyiratkan bahwa mungkin ada suatu narasi bahwa siapa sih sosok yang berada di garda terdepan dalam pendidikan, yakni adalah guru, dan guru itu bisa disebut dengan SLB. Nah, kemudian di sini kita next aja bahwa adalah salah satu case di dalam di sini. Teman-teman kita melihat ya kurikulum itu didesain oleh kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan pemerintah. Di sini kementerian itu biasanya mereka akan bersifat kaku. Mereka punya petunjuk teknisnya, punya pedoman pelaksanaannya. Nah, di sini guru ketika di dalam kelas ini mereka akan meraba-raba. Pasti saya yakin teman-teman semua sering berinteraksi dengan guru ketika teman-teman melakukan riset gitu ya. Mereka akan meraba-raba, ini ngapain sih? Saya harus bagaimana? Saya harus menyampaikan apa dan metode apa yang harus saya sampaikan. Nah, ini teman-teman bisa dipahami ya. Kemudian di sini diskresi menjadi jembatan praktik profesional. Bahwasanya di sini itu yang kemudian disebut dengan diskresi. Nah, tadi bahwasanya guru dia memiliki keleluasaan profesional itu disebut dengan diskresi. Diskresi yang seperti apa? Bahwa diskresi itu adalah ruang perlindungan profesional atau pertimbangan profesional untuk mengambil keputusan dalam situasi konkret, terutama ketika memberi pilihan belum mengatur dan tidak lengkap. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari diskresi. Nah, di sini teman-teman, tadi guru atau SLB dia punya kewenangan yang profesional. Seperti apa? Jadi basis keputusannya bersifat objektif, tidak bisa pilih kasih gitu ya. Kemudian bersifat niat utama ikhtikat baik demi siswa. Batas kewenangan di sini juga ada mengisi kekosongan aturan dan secara output tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau penyimpangan pasti akan bersifat subjektif. Misal keputusan, wah ini anaknya Pak ini anaknya Pak sini, nggak bisa. Guru nggak boleh kayak gitu. Itu akan bersifat subjektif. Dan kemudian niat utama kepentingan pribadi nggak bisa. Guru punya niat hal-hal yang bersifat aku punya maksud tersendiri, nggak boleh. Ini yang kemudian disebut dengan penyimpangan. Dan juga melanggar aturan yang jelas, ini nggak boleh. Jadi ada panduan-panduan khusus yang tidak boleh. Nah, di sini teman-teman, dari kasus-kasus itu SLB dan juga diskresi, saya memiliki suatu hal yang bisa kita diskusikan bersama ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, ada kasusnya begini teman-teman. Kasusnya adalah pemerintah menetapkan bahwa ketercapaian pembelajaran itu dinilai dengan tugas tertulis dan presentasi. Tapi dalam satu kelas ini terdapat peserta didik yang dia memahami materi dengan baik, tetapi dia punya hambatan verbal, komunikasi verbal. Dan juga dia tidak mampu ya presentasi di dalam kelas. Dan guru kemudian mengganti tugas tersebut, penilaian tersebut dengan membuat suatu video penjelasan atau rekaman video, dan itu juga dengan portofolio tertulis. Standar kompetensi yang dinilai tetap sama, tetapi bentuk tugasnya itu dengan kondisi peserta didik. Pertanyaannya adalah, apakah guru tersebut ini bisa dikategorikan sebagai SLB? Mungkin bisa akan menjawab. Oke, silakan Mbak. Ya, sebelumnya terima kasih memberikan saya kesempatan untuk menjawab hal tersebut, Pak. Menurut saya, apakah kasus tersebut dikatakan sebagai street level birokrat? Iya, karena alasannya menurut saya guru berdasarkan hal kasus tersebut berinteraksi secara langsung kepada peserta didik sehingga tepat pada kelompok sasarannya, sehingga memiliki independensi untuk merespon kondisi secara nyata di lapangannya, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Nah, bahwasanya tadi Mbak Lia ya menyampaikan bahwa apakah guru ini bisa dikatakan sebagai street level birokrat? Bahwasanya ya, mengapa? Karena guru ini memiliki dia sebagai pelaku ya, pemerintah, kemudian guru, peserta didik, dan juga dia membuat suatu case bahwa menjalankan
menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada di lapangan, bahwasanya guru ini dikatakan sebagai seorang street level birokrasi. Oke. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang cukup menarik, bahwasanya tadi tindakan guru di sini apakah disebut dengan diskresi, bahwasanya guru ini tiba-tiba mengganti tugas. Nah, yang ternyata tugasnya itu dibuat yang tadinya bersifat tugas tertulis dan presentasi, tetapi dibuat untuk video pembelajaran atau rekaman. Kira-kira ini tindakan ini apakah merupakan bentuk diskresi? Mungkin bisa menjawab. Oke, silakan Mbak. Oke, baik. Mungkin saya akan menjawab bahwa bentuk tindakan guru itu merupakan bentuk dari diskresi sendiri, karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa guru itu juga bagian dari suatu pemerintahan yang dimana guru itu menjadi aktor utama di mana guru berhadapan langsung dengan peserta didik. Jadi guru itu menggunakan kebijakan diskresi profesional untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel tanpa menghilangkan standar kompetensi yang harus dicapai. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Kita coba refleksi bersama ya dari kasus ini, bahwasanya ya teman-teman semua, tadi untuk pertanyaan yang pertama, bahwa apakah guru ini disebut SLB? Iya. Mengapa? Karena guru ini jelas dia memiliki interaksi secara langsung dengan siswa. Siswa itu siapa? Publik. Siswa itu yang menerima target sasaran dari kebijakan, dan guru karena perintah tadi membuat kebijakan pemerintah, dan dia guru ini sebagai seorang street level birokrasi. Dan kemudian case yang pertanyaan yang nomor 2, apakah ini bisa disebut diskresi yang sah? Jawabannya ya. Dan ini adalah diskresi yang profesional. Guru ini menggunakan tadi pertimbangan yang harusnya standar dari kebijakan itu kan membuat suatu presentasi dan tugas tertulis itu ya. Tetapi karena ada case tertentu, siswa ini tidak memiliki hambatan ya dalam komunikasi verbal, akhirnya seorang guru ini membuat suatu hal yang objektif, yakni dengan membuat suatu portofolio tertulis dan juga membuat video penjelasan atau recording, dan inilah tetap standarnya sama, penilaiannya sama, tetapi tidak merubah dari kebijakan itu yang ada. Oke, baik teman-teman, saya akan membuat suatu closing statement pada materi hari ini, bahwasanya kita lihat guru ini sebagai pembuat kebijakan di kelas. Dalam artinya begini, bisa dikatakan bahwa dalam arti di sini ada batas kurikulum tuh ya teman-teman ya. Batas kurikulum atau kebijakan dalam titik-titik biru, dan ternyata titik-titik biru itu terkadang kebutuhan siswa itu berada di luar frame bingkai. Jadi sebetulnya kebijakan itu sudah ditetapkan dalam satu bingkai frame, tetapi kondisi di lapangan terkadang ada di luar bingkai. Dan di sini ada salah satu ruang diskresi di dalamnya, bahwa agar mendorong siswa ini bisa masuk dalam bingkai, artinya bahwa guru ini sebagai pembuat kebijakan atau menafsir kebijakan atau aktor implementasi kebijakan, yang mana dia bisa menyesuaikan bahwa kualitas pendidikan ini juga tadi implementasi itu bukan ditentukan oleh semata-mata kesempurnaan dokumen kurikulum, tetapi kualitas sejati lahir ini berada di dalam ruang diskresi ini. Saya di sini membuat suatu materi dengan referensi yang teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut, dan teman-teman bisa dilacak lebih lanjut secara lengkap. Di sini saya menggunakan punyanya Wetherly and Lipsky yang berjudul Street Level Bureaucrat and Institutional Innovation dari Harvard Educational Review, dan juga ada Lipsky tahun 2010 yang dia menyampaikan ada Street Level Birokrasi Dilemma of Individual on Public Service, dan juga ada Policy Implementation. Dan untuk yang terakhir ini adalah riset saya yang berjudul Posisi Guru sebagai Street Level Birokrasi dalam Penyelenggaraan Nasional. Ini yang kemudian teman-teman silahkan nanti bisa membaca lebih lanjut di dalam suatu materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Saya kira ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman pada pertemuan hari ini. Kita sudah berdiskusi, kita sudah berdialog, dan teman-teman mudah-mudahan pada kesempatan hari ini bisa mendapatkan insight ya yang bermanfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dipersilakan.
Amin, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.